Hari ini saya akan menjenguk Mbah juga sambil saya akan menghibur Mbah melalui ulat ini ya teman-teman. Ini ulat ini juga dulu tangkapan dari alam dan pengen ketemu dengan Mbah Kisut Misteri yang dulu pernah nemuin ulat ini. Itu kan yang nangkep Mbah Kisut ya? Saat ekspor teman-teman, seperti itu. Jadi selagi udah lama gitu ya nggak saya bawa ke rumahnya Mbah, ini saya mumpung lagi ada kesempatan saya bawa teman-teman. Tapi tidak hanya ular ini, nanti saya juga akan mengedukasikan ular peliharaan saya yang dari penangkaran juga. Jenis-jenisnya juga berbeda dengan ini teman-teman. Nanti jadi ceritanya itu pengen ketemu majikannya ya? Ini yang pertama ketemu majikannya ini yang dulu nemuin ular ini di alam waktu ekspor teman-teman. Nanti langsung aja kita menuju ke tempat Mbah. Dan ini saya juga baru sampai. Ini saya keluarin teman-teman, udah standby. Mari ikuti terus channelnya ya teman-teman. Kita lihat ekspresinya saya bawa ular ini. Ini yang nemuin Mbah Kisut waktu dulu, waktu ekspor. Waktu ekspor ini yang pertama juga saya pengen tampilin ular ini nih yang pertama. Nanti yang kedua juga sambil edukasi ular saya yang peliharaan dari kecil juga saya bawa. Ini menuju kemana ini? Ini kita menuju ke tempat diamannya Mbah Kisut Misteri. Kediamannya Mbah? Iya, rumahnya, base campnya. Oke, kita langsung menuju. Ini kebetulan lewat gang kecil ya teman-teman. Mbah, saya baru datang. Iya, lagi istirahat, Mbahnya lagi santai. Ini saya bawa ular yang sudah waktu itu ekspor sama Mbah, yang pengalaman. Ini saya bawa ke sini, ingin ketemu juga sama Mbah yang pertama ya teman-teman. Ini namanya Halo Sona. Nah, namanya ini kebetulan sambil kita baru namanya kebetulan masih baru juga. Jadi, namanya ini Pancasona, saya kasih nama Pancasona kebetulan. Ini ulatnya yang baru yang pernah ekspor saya sama Mbah, tapi ini jinak teman-teman. Yang pernah saya dapat ini. Iya, dapat di pohon bambu pada waktu ekspor. Halo Sona, apa kabar? Lama ini nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu teman-teman. Halo. Ini kejadiannya Udah makin gemuk ya? makin gemuk karena posisi saya rawat dan juga biasa kasih makan tikus putih. Jadi tikus putih memang dia agak-agak sulit, tapi hamster juga mau gitu. Cuman karena hamster harganya mungkin tinggi, jadi saya kasih tikus putih. Jadi ini makanannya favoritnya tikus putih. Jadi kalau untuk ayam kecil nggak mau teman-teman. Cara perawatannya sih emang simpel. Kalau untuk memelihara reptil itu, ini tipsnya ya. Untuk tipsnya kandang juga harus bersih, dan kalau bisa dia sanding habis ganti kulit tuh sanding ya teman-teman. Jadi kandang harus dibersihin, kotorannya dibuang, jangan sampai telat ya. Takutnya kalau reptil itu biasanya jamuran di bagian kulit-kulitnya. Juga dia bisa juga ada kutunya gitu teman-teman. Tapi ini rapi karena hasil perawatan juga. Tadinya mah waktu pas dapet Mbah yang nangkep mah waduh, jadi masih alam banget gitu ya teman-teman. Jadi sesudah saya pelihara ya sekarang jinak gitu teman-teman. Ini sangat jinak dan kebetulan saya juga ahlinya reptil. Selain kita terjun di bidang misteri, tapi reptil juga hobi, terutama ular, bidang ular. Tapi ini jenis pitonnya nggak bisa gede gitu teman-teman. Jadi kalau di bahasa ya internasionalnya itu populernya itu ball python. Jadi bahasa kampungnya itu namanya sancabola. Kenapa diberi nama sancabola? Karena dia tubuhnya itu kalau dipegang seperti ini, dia ngelingkar megang tangan gitu, bentuk bulat gitu. Jadi dipegang tuh anteng gitu. Namanya dibilang sancabola bahasa kampungnya. Tapi kalau bahasa populernya ball python. Ball python. Jadi kalau ball python itu memang waktu pas kita ekspor sama Mbah nih pengalaman gitu ya teman-teman. Jadi kita cari di alam itu sangat sulit. Jadi nggak ada sebenarnya teman-teman di alam itu. Kebetulan karena keanehan mungkin ya aneh gitu kan, unik gitu kan. Di alam itu kan kita apalagi ini Jakarta gitu teman-teman. Jadi seketika itu menemukan ini teman-teman.
waktu pas ekspor pada malam hari itu kan memang sempat menemukan sosok ya teman-teman ya. Jadi dikaitkan juga dengan tempatnya yang keramat lah, istilahnya tempat yang bingit, yang angker gitu ya, yang dibilang masyarakat itu banyak siluman ular. Tapi dengan keunikan itu, kenapa kok ada ular ini gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi pengalamannya selama ekspor biasanya sih paling banyak pucuk, tapi nemu ini mbah duluan yang nangkep gitu sebenarnya. Kan langsung manggil saya, tuh saya ambil gitu. Tadinya mah agresif banget. Udah lama nggak diajak ke sini, ini lagi dipegang di permainan buat teman-teman. Edukasikan juga. Namanya jenis bal piton, dia ukurannya yang Jadi kalau nangkap ular itu biar nggak melilit ular yang di alam liar ya. iya. Jadi kalau nangkap ular biar nggak melilit, biasanya kan langsung nyerang, langsung melilit. Iya, Itu biasanya. caranya gimana? Biasanya langsung kita tangkap kepalanya. Nah, tangkap kepalanya ular sebesar apapun, kalau kita pegang Begini kepalanya, ya, tangkap ular iya, kepalanya begini. kalau yang liar tangkap kepalanya set, langsung dia badannya juga udah nggak bisa berkutik apa-apa karena dia yang bisa mengendalikan tuh kepala sama ekor. Kepalanya begini ya. Iya, kepala sama ekor. Pertama tek langsung kita pegang seperti ini gitu. Ekornya pegang ini. Iya, begini. kalau besar gitu. Pengalaman saya gitu nangkep ular piton sebesar apapun, kalau udah dipegang tangannya, dia badan sama ekor udah, yang penting udah pegang itu udah nggak bisa apa-apa. Seperti itu. Apalagi kita cara menangkap juga dengan lemah lembut ya, dia juga nggak akan nyerang gitu teman-teman sebenarnya. Ini namanya jenis bal piton. Tapi ada lagi nih Mbak yang saya bawa. Ini lagi. hasil penangkaran ini. Jenisnya beda dengan ini. Kenapa beda? Ini nggak bisa gede. Ini paling banter bisa gede segini doang. Jadi simple. Ular yang paling simple itu bal piton ini. Jadi bisa dibawa-bawa. Tapi kalau ini saya bawa juga nih teman-teman. Kebetulan ularnya juga udah di tas, agak berat nih teman-teman. Berat ininya. Coba saya perkenalkan sama Mbah ularnya. Jadi saya bawa pakai karung. Ini kalau udah masuk ini juga dia anteng sebenarnya. Cuman kalau malam hari nih teman-teman. Nah kalau jenis ini saya juga miara dari kecil. Segede gitulah tadinya miara. Tapi saya hasil penangkaran ya teman-teman. Nih hasil penangkaran. Ini bisa panjangnya. Ini lebih panjang lagi ya. Bisa panjang lagi, bisa dipegang Mbah. Nah, ini jinak karena apa, dari kecil saya pelihara, dari adopsi penangkarannya ada. Sekarang banyak kok penangkarannya kalau di bagian ini reptil, komunitas reptil banyak penangkarannya. Ini dipegang kepala juga berontak nih ya. Berontak karena ini nggak biasa dipegang kepalanya karena memang udah peliharaan. Tapi kalau yang liar nggak apa-apa, misal liar nih nangkep kita desak, pegang langsung kepalanya tak sama ekornya. Kalau gede itu, kalau ukuran besar, saya sarankan pada teman-teman kalau nemuin gitu jangan sendirian nangkepnya teman-teman, sangat berbahaya. Biasanya ya 4 orang 5 orang gitu, karena kan ular ini bisa mencapai besarnya bisa sepohon kelapa lah bilang gede. Tapi Ini kalau bisa gede lagi ya. bisa besar lagi. Jadi kalau udah besar itu dia mangsanya biasanya unggas ayam, terus bebek, apapun, kambing juga bisa dimakan. Iya. Jadi kalau ular udah gede itu nggak mikir-mikir dia makanan apa, yang penting mamalia, entah itu ada tanduknya. Tapi biasanya sih kalau ular yang udah makan kambing, dia nggak mikir dia nantinya apa, tapi kebanyakan mati. Iya. Yang saya temuin tuh mati di alam. Ularnya mati ya. Mati karena dia apalagi makan babi gitu misalnya. Dan babi kan ada celeng tuh kan, babi hutan ada taringnya. Mati dia di usus tuh nggak bisa mencerna. Memang badannya bisa dicerna, tapi kan taringnya itu kan nancep. Iya. Jadi makanya mati, banyakan mati. Sebenarnya kalau ular piton nyerang orang juga mungkin nantinya juga ularnya kan mati. Kenapa? Orang kan pakai baju. Pakai baju, belum dia pakai sepatu. Apalagi kita bawa korek, rokok di kantong, dimakan semua. Itu walaupun gak dibunuh dia akan mati dengan sendirinya di alam. Dia lihat center dia nggak bisa kemana-mana. Iya, lihat center dia silau. Itulah sifat ular ya teman-teman. Kalau lihat center dia silau. Karena apa? Karena mata ular itu sebenarnya kalau terang itu, kalau siang dia buta. Lebih awas itu dia malam hari. Jadi awasin malam. Jadi kalau ketemu ular apapun itu sangat bahaya. Diam. Kalau sama Mbak nurut teman. Diam. Mbak nurut.
Jadi kita edukasi aja reptil tentang reptil nih tentang ular sambil menjenguk mbah keadaannya gimana, karena waktu itu kenok di lokasi teman-teman. Jadi karena saya luangnya masih banyak luang untuk sempatin karena supaya kontennya menarik, saya bawa ular teman-teman buat hiburan lah. Tapi yang semacam ini kan istilahnya jangan dilakukan orang-orang yang nggak tahu triknya ya. Iya betul, iya tetap Didampingi dengan orang-orang yang lebih pengalaman. Jadi anak-anak kecil, anak kecil ya kan? itu Karena sejinak apapun yang namanya binatang Binatang. itu sifat kebinatangannya Iya. pasti ada. betul. Tapi suatu saat dia pasti akan gigit lah. Karena ini teman-teman, dia berbelok begini aja tangan saya hampir ketarik dan pegel. Iya ini lebih besar. Jadi tenaganya ini, karena ular yang nggak berbisa ini dia akan melunak segala sesuatu dengan tenaga lilitannya. Ini sangat kuat banget. Kuat banget. Karena ukurannya jauh daripada ular ini. Yang ini bisa gede. Dan Jadi juga seandainya yang ngelilit di leher pun pernapasan kita akan habis. Ya. iya, saya pernah pengalaman kayak gitu habis dan juga darah tuh larinya ke mata, jadi mata merah. Gitu. Kalau ular yang udah ukuran lebih besar ini, kalau yang lihat sangat berbahaya. Tadi pengalaman saudaranya yang di Lampung ya Mbak ya, hampir kena serangan ular piton ya teman-teman. Kita sudah dari di Lampung aja dipuluk sama alat berat. Iya, terpaksa gitu teman-teman, karena ya tohnya juga nanti mungkin kalau mencelakai manusia ya ularnya mati. Banyak yang kejadian gitu, nemu jasad ular itu mati atau dibedah dalamnya manusia. Ada kejadian masuk berita ada yang kayak gitu. Jadi kalau ketemu apapun Ini udah ganti kulit ya? udah ganti kulit, sanding dia. Jadi warnanya mengkilap banget. Tadi waktu pas kemarin saya ambil itu ini juga sempat dicuri orang, cuman udah diakalin balik sama saya. Karena saya juga udah istilahnya dari kecil juga saya melihara, jadi sayang gitu kan. Ukurannya ya sama ini juga beda banget, jauh banget. Dari kepalanya juga beda. Diam. Teman-teman, kalau ini sih emang mbak yang yang nemuin, tapi saya yang ngambil gitu teman-teman di alam waktu ekspor. Kalau ini saya penangkaran sendiri. Kalau ini makanannya bisa unggas kalau udah gede. Kalau ini mah biasakan tikus lah, tikus putih. Jangan tikus sembarangan sih kalau bisa, kalau melihara ular tipsnya. Kalau tikus sembarangan ya pasti ularnya nantinya sakit gitu. Coba berantem nggak nih? Kalau piton mah enggak. Mungkin kalau disatuin dengan ular yang venom yang berbisa itu kayak kobra, dimakan pitonnya. Kalau ular ini kan makanan emang sih pemakan unggas gitu. Jadi jauh banget sama yang venom kan kodok, mau. Banyak sih jenisnya sih yang mbak temuin ya, biasanya beda ya motifnya mbak ya? Beda motifnya, agak kekuning-kuningan. Waktu pengalaman nemuin yang piton itu di daerah mana mbak? Itu di daerah Bogor. Oh Bogor Daerah ya. Bogor. Masih sekitaran Gunung Salak. Gede Di kaki. gede kaki. Udah bang Dan sering banget ya mbak ya. Warnanya hampir sama gini tapi agak kuning-kuningan gitu. Iya, Kuning-kuningan. kuningan. Jadi saran saya. Sona, diam Sona. Nah, ini namanya Pancasona teman-teman. Ini Sona. peresmian sambil peresmi ini nama baru si ular yang baru dapat ada waktu ekspor. Sona diam. Sebenarnya sih udah termasuk lama, cuman kenang-kenangan waktu pas belusukan di satu lokasi. Memang sih momen-momen langka saya dapat ular ini, karena kan ular ini hanya adanya ya di Afrika sebenarnya. Begitu ya. Iya, ular Afrika. Diam. Kecuali Diam. kalau yang jenis sancak kembang sering reticulatus. Kalau ini juga ini udah jarang. Ular ini udah jarang, udah langka ini. Ular ini sebenarnya mau lurus. Ya kalau di Jawa saya juga bilang sancak bodoh. Besok iguananya bawa. Iguananya. Iguana saya juga kebetulan keadaannya tuh karena kandangnya nggak memungkinkan, jadi timbul ini apa bentol-bentol gitu kan nerayap atau nggak tahu ya. Itu Tapi Mas makan sih lancar mas. Masih makan sayuran bekas ya. Iya. Masih makan sayur-sayuran. Itu
nanti saya coba deh, saya bawa ini mungkin Mbak mau ngerawat kali Mbak, takutnya mati gitu kan. Karena iguana sama reptil ular seperti ini beda. Kalau iguana makannya setiap hari. Diam, Sona diam. Ini Pancasona, ini si bolang. Ini kalau ngebolang ini saya selalu bawa ini teman-teman. Karena apa, jinak untuk perkenalkan kepada masyarakat juga cocok, tergantung masyarakatnya. Kita udah mengenal tapi dia takut gitu kan, kita belajar juga kan. Fobia dengan ular itu istilah, fobia itu penyakit yang takut akan ular. Tapi kalau biasa dipegang, biasa kita lemah lembut, ya biasa lama-lama. Kayak Mbak dulu juga takut sama ular ya Mbak? Takut. Pengalamannya dulu waktu itu setiap ketemu ya udah anteng aja begini. udah anteng aja gitu, udah terbiasa, jadi udah gak takut lagi. Sekarang mah jadi majikannya ya. Jadi majikannya, karena momen-momen langka waktu ekspor nemu ular seperti ini kaget gitu ya. Padahal kan dari alam liar apa sih ularnya? Ularnya paling ular poros, gadung, Iya. pucuk. Tapi kenapa menemukan ini? Karena mungkin masyarakat udah menganggap lokasi angker, ya nemu ini ya nggak diapa-apain, jadi ya beruntung dia. Ustadz pas pertama nemu di hutan kaget nggak bah? Ya nih Kaget banget. Kaget banget ya. Kaget banget. Karena sangat liar ya dulu. Karena apa? Yang kita temukan ini hewan-hewan seperti ini kan kalau kita lihat di ini itu di kejadian di YouTube atau di berita apa sering mangsa. Iya. Mangsa apa yang dia temuin gitu. Nah, kaget. Dan saya lebih baik lari dan nggak mau berinteraksi dengan itu. Dulu agresif banget kali ya pas liarnya. Oh iya, agresif banget, bahkan mau gigit itu waktu itu pas saya ambil juga. Mungkin ya kalau secara kaum awam gitu kan istilahnya ular baru lihat, baru nyari makan apa gimana lah, pokoknya intinya kita ambil kan dia nyerang gitu. Tapi sekarang mah jinak ya. Jinak sekarang karena udah tersentuh sama tangan-tangan kita gitu. Jadi beruntung banget. Coba kalau ketemunya sama orang yang awam yang nggak tahu apa-apa pasti gebuk. Itu Untung nih ketemunya sama Mbah Kisut, Mbak Kisut sama saya gitu. Mbak Kisut juga walaupun ahli tentang dunia goib tapi udah mengerti juga tentang reptil ular gitu. Yang tadinya takut jadi nggak takut. Jadi nggak takut. Hanya sama sebenarnya kalau masalah gaib juga gitu. Ya saya juga pengalaman saya terjun sama ikut sama Mbak Kisut lama-lama juga berani jalan sendiri walaupun tadinya dianterin gitu kan. Agak sama sebenarnya intinya, cuman cara perlakuan kita aja ke hewan gitu, alam lah gimana gitu. Kalau kita dosa-dosa ya mungkin dianggapnya mungkin kurang sopan atau gimana lah, jadi sama aja. Sebenarnya ular tuh kalau gigit kan keinjak ya Mbak ya? Iya, kaget. Dia kaget. Kaget, keinjak, merasa terusik. Sama kayak hantu ya. Kalau kita datangnya nah ini mungkin dianggap nggak sopan kali. Ini orang nih mau ngapa gitu datang. Sama gitu. Ular juga gitu. Makanya ular dicari susah, kalau nggak dicari nongol. Gitu kayak gitulah. Makanya nggak gampang lah nonton kayak kita gini, harus ada penguasaan juga di lokasi, di alam. Kalau lagi untung-untungan ya nemu ular gitu, kalau nggak lagi untung ya nggak nemu. Kalau nggak dicari ada aja. Beda-beda jenis nih. Ini mah yang pertama kali kenang-kenangan. Sekarang jadi gelang nurut. Anteng banget tuh. Anteng banget. Selalu baik lah ibaratnya kalau orang baik sama majikannya. majikannya, sama orang juga baik, sama siapa aja. Kalau ular ini tuh siapa aja baik. Kalau udah pernah pegang orang, sentuh orang, nggak galak gitu, nggak kayak ular yang berbisa gitu. Ini lebih besar nih ukurannya, nah itu kalah, tapi Iya lah, sepertiganya. sepertiganya. Cuman kalau ularnya di alam sih dia nggak bakalan mangsa orang sih, badannya aja paling gede, paling banter ya paling gede dikit doang. Mungkin kalau ini bisa nyerang kalau yang lihat. Nyerangnya nyerang kaget. Kaget, iya.
cara makannya berapa minggu sekali? Untuk perawatan reptil ya, untuk terutama ular ya. Kalau ular itu kita biasakan makan tuh seminggu sekali. Kalau paling mau cepet gede gitu, tapi bisa juga kadang-kadang bisa tiga minggu lah, 3 minggu baru makan. Kalau dia mau sanding nggak mau makan, ganti kulit itu mata putih mau dikasih makan juga nggak dimakan terus. Jadi gitu, sambil kita cara perawatannya juga kita tahu teman-teman. Jadi simpel sih sebenarnya kalau menurut saya kalau melihara ular. Cuman kalau orang yang geli ya geli aja sih. Gitu. Kalau Mbak mah udah biasa. Jadi nanti rencananya juga katanya mau dikasih akuarium ini buat main melihara reptil katanya. Buat ular. Ular tapi nggak harus ular sih, ada gitu juga reptil. Tokek gitu. Kalau tokek sekarang harganya sih kalau ini katanya mahal. Tokek katanya sih. Ya yang hobi ya gitu. Kadang-kadang ular hijau pucuk aja yang hobi dipiara juga. Yang lokal-lokalan, ular lokal. Mungkin kebetulan aja kita ketemu yang bagus. Kalau yang nggak ketemu mah kalau beli harganya lumayan gitu. Sanca molorus sama bal piton ya? Iya, sanca molorus sama bal piton. Jadi, kalau bal piton itu kalau makan lebih lama dia. Habis dikasih makan bisa-bisa 3 minggu, 4 minggu baru makan lagi. Beda dengan ini. Ini kalau udah makan ayam nanti seminggu sekali juga dikasih masih mau. Ini rakus. Jadi karakternya juga beda-beda. Sama kayak manusia karakternya, ada karakter yang doyan makan, ada karakter yang biasa aja. Tapi kalau ular mah relatifnya paling makan seminggu sekali, 3 minggu sekali. Karena dia bisa tunggu ganti kulit dia baru mau makan. Makanya saya senang melihara ular simpel bisa. Bagi orang-orang yang sibuk sih, kalau ular kalau melihara kayak unggas burung kan harus perhatian sama air ya Mbak ya. Iya. Makan itu setiap hari. Apalagi kalau mau berangkat kerja harus disiapin dulu air. Kalau air kering kan repot. Kalau ini mah air kering juga bodo amat. Kita mau pulang sore juga bisa diisi lagi air. Kalau lagi libur udah dikasih makan. Lebih simpel melihara ular itu. Memang kalau yang takut tetap takut sih. Makanya saran saya ya itu tetap ada pengawasan. Kalau yang nggak tahu jangan lakukan lah, jangan tiru lah. Tetap namanya juga ular. Kalau ular kan istilahnya dibilang di tengah masyarakat itu kalau dinilai kan hewan yang berbahaya lah. Tapi nggak semua sih. Ini juga ada yang gampang jinak, ada yang galak, ada yang berbisa, ada yang nggak berbisa. Kalau jenis-jenis yang kita pegang ini mah nggak berbisa, aman, super aman. Apalagi melihara dari kecil, udah bersahabat dengan manusia lah. Ini panjang banget ini. Ini kalau malam jalan-jalan dulu, apalagi kalau udah tahu tempat luas, mau ngantuk dia, mau apa? Baru pemain dikasih makan, ngantuk. Kalau udah 3 minggu lagi dikasih makan. Kemarin belum mau makan, udah dikasih makan tapi dikasih lagi belum mau makan. Akhirnya ngantuk ini pengen tidur. Iya. Akhirnya makanannya lari ke sini dimakan. Kemanin tuh ngantuk tuh bal piton. Ngantuk udah lama nggak kesini, kangen dia. Baru dapet mah bawa kesini dulu waktu itu. Habis ekspor sama Kang Jawir ya. Kang Jawir ikut. Ular pucuknya pada kemana Mbak waktu itu Mbak? Dapetnya? Udah ya kita bagi-bagiin orang yang mau. Iya, itu. Jadi ada juga yang sebagian orang yang suka ular juga, bersyukur juga gitu. Daripada yang kalau misalkan takut kan kita juga bingung mau taruh di mana. Di sini juga banyak anak kecil kan. Takutnya gitu. Ini kalau anak kecil kan senang aja megang-megang, cuman kalau yang nggak tahu ntar susah. Tuh. Sini dia jalan-jalan dulu. Pendek.
mudah-mudahan ntar dapat lagi ekspor kita selanjutnya. Di sana juga masih banyak kali ya. Ya, kalau di tempat yang kemarin itu masih banyak ya. Itu habitatnya di situ. Habitatnya ular, lagi dekat-dekat kali, dekat tempat yang lembab gitu. Kemarin dapat, belum saya bawa lagi sih, belum ini habis makan sih. Kalau ular tuh biasanya kalau yang liar habis makan nanti kita pegang-pegang muntah. Kecuali kalau ini aman. Ini buat mainan pegang. Sama ini beda ya mas, yang kasar. Ini kesannya halus ini halus seperti kasaran ini kali ya. Kasaran ini Berair banget, berminyak banget. Gitu. iya kayak menggilap gitu berminyak. Padahal mau nggak berminyak, emang warna kulitnya ada menggilap begini nih. Model sanca kembang ya. Sanca melurus. Ya modelnya gitu Modelnya batiknya. kayak sanca kembang sama. Dia masih sekeluarga sama sanca kembang. Coraknya mirip. Mirip. Kalau ini mah piton sama sanca beda sih. Beda. Corak doang hampir sama. Corak hampir sama. Cuman kalau kita nggak edukasi. Dominan hitam ini. Ini dominannya hitam. Dominan warnanya hitam. Hitam. Penyelegam. Hitam. Ini kan dominan ada warna merahnya. Tuh, jauh. Tuh di tas masih ada tuh. Di tas kosong. 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 Kalian bawa anak tuyul. Ular aja. Ular aja. Tadinya sih pengen bawa yang itu, cuman iguana aja yang belum dipegang-pegang kok. Kukunya kalau iguana. Ini kalau di alamnya ini larinya kenceng teman-teman. Iya, kalau jalannya kenceng. Kayak kemarin contohnya tuh, gue nemu kaget kan langsung diem dia. YouTuber misteri nih. Ini Mbak Besut, misteri, kalau saya reptil. Jadi sama-sama udah hobi lah gitu. Oh, ini kalau di ini teman-teman tuh jauh beda panjang tuh. Panjangnya. Kalau yang liar kita tahu di leher bahaya, sangat bahaya sekali. Tapi kalau yang udah jinak sih kalem-kalem aja, cuman tetap jangan meniru. Karena wah ini berat banget. Kalau itu mah simpel lah, karena kecil dia. Kalau ini saya udah lama penangkalan. Ya. Katanya sih udah dilindungi sebenarnya. Dilindungi ya. Iya, udah dilindungi. Harus yang punya surat izin. Iya, kalau yang sanca kembang yang biasa kita temuin tuh yang Mbak nemuin udah masih bisa dipelihara. Ini saya amanin dulu ya, biar anteng ini jalan-jalan dulu. Kalau yang ini mah nanti. Oke, ini kita amanin dulu, kita taruh di sini karena dia senangnya tempat-tempatnya yang cari tempat hangat. Enggak dikarungin? Nanti gampang. Oh nggak ada ya, tas ini aja lah. Iya. Dia mah antang. Yang penting anteng dulu, mas. Nanti kalau soal minta tempat. Oke. Udah diamanin nih. Udah saya biasa bawa pakai tas ini. Mbak, Aman. bentuknya Mbak megang ini Mbak. Ini kan dapat dari awal. Oke teman-teman, ini sambutan juga dari Mbak, pengalaman yang habis ekspor menemukan ular ini teman-teman. Dan di sini sambil kita edukasi tentang jenis-jenis ular gitu teman-teman, reptil. Ini sambutan dari Mbak, gimana Mbak? Nah, Mbaknya? Ini teman-teman, pada saat saya ekspor saya menemukan ular ini dan pada saat itu saya ekspor di lokasi sarang siluman ular. Begitu saya live streaming, tidak sengaja saya menemukan aura yang sangat keluar dan sangat membahayakan, dan tiba-tiba muncul ular ini. Nah, saya dapatkan ular ini dan saya kasih nama Pancasona. Iya. Saya panggilannya Sona. Dan ular ini saya serahkan ke saudara Asung Channel untuk dipelihara karena saya sendiri tidak terlatih untuk memelihara ini. Ya. Tapi Asung Channel suatu saat dia nengokin Mbah karena dianya kangen dengan Mbah. Gitu. Ini setelah ketemu juga dia anteng banget ini ya. Anteng banget dengan Mbah. Rupanya dia udah rindunya terobati sama Besut Misteri.
Ini saya serahkan ke Asung agar biar dikembangkan dan jangan sampai dia kelaparan. Iya, Ya, perawatan. dipelihara dan dirawat ya Mas Asung. Iya. Oke teman-teman, sampai di sini edukasinya. Jangan lupa like-nya, and subscribe-nya, dan berikan komentarnya. Oke, terima kasih.